Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk melakukan review terkait mata kuliah Agile pada tugas untuk mereview eh, sistem Kanban dan XP. Adapun anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Mayrendi Prianto. Saya sudah cantumkan di slide pertama untuk anggotanya. Saya bacakan untuk anggotanya itu ada Adi Sismawati, Bila Sindewati, kemudian saya sendiri Merini Prianto, kemudian Nuri Handayani dan Rachel Luciana. Adapun materi yang akan kami bawakan terkait XP dan Kanban yaitu mulai dari detail, sejarah ditemukan, implementasinya seperti apa, kemudian untuk pembahasan atau review secara kelebihan maupun kekurangannya dari sistem tersebut bagaimana, itu akan dipaparkan oleh masing-masing dari teman saya. Jadi Adis membawakan materi XP nanti, atau Bella membawakan Kanban, seperti itu dia akan detailkan di slide presentasi ini. Adapun slide presentasi ini nantinya pada lembar ke-8, slide ke-8 akan merumuskan sebuah kesimpulan daripada review kami, yang mana nanti akan saya sendiri juga yang bawakan. Tanpa berlama-lama, berikutnya saya akan lanjutkan ke rekan saya, waktu dan tempat. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang extreme programming, di mana sejarah XP ini pertama kali diusulkan oleh Ken Beck dan Ward Cunningham pada bulan Maret tahun 1996. Nah, asal mula XP digunakan karena pada saat itu permintaan dari customer yang sering berubah dengan cepat sehingga mengakibatkan putaran kehidupan metode pengembangan perangkat lunak tradisional menjadi lebih pendek dan tidak selaras dengan metode tradisional karena pada umumnya memerlukan desain yang luas. Dan itu mengakibatkan perubahan desain yang terjadi dan tentu saja memerlukan biaya yang sangat lebih tinggi. Nah, adapun tujuan dari XP ini adalah untuk meminimalisir biaya yang diperlukan jika ada perubahan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, adapun aspek dasar yang diterapkan oleh Beck dan Jeffries sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada whole team, terus ada customer test, terus ada planning game, lalu juga ada small release, simple design, pair programming, terus test driven development, design improvement, ada juga continuous integration, collective code ownership, coding standar, metaphor, sustainable patch juga, itu untuk yang terakhir. Nah, untuk whole team ini ialah seluruh kontributor dalam proyek yang menggunakan pendekatan XP duduk bersama sebagai suatu tim. Tim ini terdiri beberapa peran, antara lain programmer, penguji, orang yang mengerti bisnis, analis, manajer, dan lain-lain. Setiap peran yang ada tidak mutlak menjadi peran dari satu orang saja. Tim terbaik dalam XP tidak harus memiliki pakar, hanya kontributor umum dengan keterampilan khusus saja. Semua orang di tim XP ini harus memberikan kontribusi dengan cara apapun yang mereka dapat lakukan. Nah, untuk yang kedua itu ada planning game. Perencanaan dalam XP mengemukakan dua pertanyaan kunci dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu memprediksi apa yang akan dicapai pada waktu tertentu dan menentukan apa yang harus dilakukan setelah itu. Nah, untuk yang selanjutnya juga ada customer test. Sebagai bagian dari presentasi masing-masing fitur yang diinginkan, Customer XP mendefinisikan satu atau lebih tes penerimaan otomatis untuk menunjukkan bahwa fitur tersebut bekerja dengan baik. Tim membangun tes ini dan menggunakannya untuk membuktikan pada customer bahwa fitur ini telah diimplementasikan dengan benar. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada small release.
Small rules ini, pada setiap iterasi, tim mengerjakan sebuah unit atau bagian dari perangkat lunak, melakukan tes terhadap unit perangkat lunak yang dibangun, kemudian di akhir iterasi, perangkat lunak yang dibangun diberikan kepada customer. Nah, oleh customer ini, perangkat lunak bisa dijadikan juga sebagai bahan evaluasi maupun langsung dirilis kepada end user. Bisa juga tim XP langsung merilis ke end user secara rutin. Nah, untuk yang selanjutnya ada simple design. Simple design ini, tim XP membangun perangkat lunak dengan desain yang sederhana, dimulai dengan desain yang sederhana, kemudian melalui pengujian program dan perbaikan desain. Desain yang dibuat itu harus benar-benar cocok untuk fungsi saat ini dari sistem sehingga tidak ada yang sia-sia dan perangkat lunak siap dikembangkan lagi untuk selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pair programming. Untuk pair programming ini, semua perangkat lunak yang dibangun dengan pendekatan XP dibangun oleh dua orang programmer. Keduanya duduk berdampingan di satu komputer yang sama. Seseorang programmer akan membuat kode dan programmer yang lainnya akan mengoreksinya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada test driven development. XP begitu terobsesi dengan umpan balik dan dalam pengembangan perangkat lunak, umpan balik yang baik mensyaratkan pengujian yang baik pula. Test driven development tergantung pada pengulangan siklus development yang sangat pendek. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada design improvement. XP berfokus pada pemberikan nilai bisnis dalam setiap perulangan. Agar dapat mencapai tujuan tersebut selama proyek berlangsung, perangkat lunak harus dirancang dengan baik. XP menggunakan proses perbaikan desain secara terus-menerus dengan refactoring. Proses refactoring berfokus pada penghapusan duplikasi dari kode yang telah dibuat. Di samping itu, proses refactoring itu untuk didukung dengan pengujian yang komprehensif untuk memastikan bahwa desain yang dibuat berkembang dan tidak ada yang rusak. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada beberapa definisi dari extreme programming. Nah, untuk yang pertama, extreme programming atau disebut sering disingkat dengan XP, yaitu salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis agile. Artinya extreme programming merupakan satu dari sekian banyak metodologi yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip pengembangan perangkat lunak berbasis agile. Agile sendiri adalah prinsip pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan adaptasi terhadap perubahan, mementingkan fungsional aplikasi daripada dokumentasi, dan prinsip-prinsip agile lainnya. Nah, extreme programming juga merupakan salah satu metode agile yang cukup banyak digunakan, terutama pada proyek pengembangan aplikasi dalam skala kecil. Hal ini karena metode agile ini terhitung cukup sederhana dan ringkas, namun tetap mengaplikasikan berbagai prinsip agile yang dianggap breakthrough dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengerjaan pengembangan perangkat lunak. Metode extreme programming sangat sesuai jika dihadapkan dengan rekrutmen yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Extreme programming juga salah satu metodologi dari pendekatan agile software development yang berfokus pada coding sebagai aktivitas utama di semua tahap pada siklus pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer dan membangun suatu software dengan kualitas yang lebih baik pula. Adapun definisi dari beberapa ahli, untuk yang pertama itu dari Pratama pada tahun 2017. Extreme programming adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan lebih fleksibel. Nah, untuk yang kedua, menurut Prabowo pada tahun 2013, XP ini merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil.
sampai medium, serta metode ini juga sesuai jika tim dihadapkan dengan rekrutmen yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan rekrutmen yang sangat cepat. Nah, adapun nilai utama dari XP ini, untuk yang pertama adalah communication. Communication ini fokuskan anggota tim dalam atau dilakukan merupakan pendek dan simpel dalam membuat diperlukan. Nah, yang ketiga, storage atau programmer untuk berani bereksperimen dan semua kode jika mereka para pengembang proyek mendukung lebih proyek lainnya. Terakhir itu ada atau umpan balik. Selalu mengevaluasi perlakuan selama proses perkembangan dibahas. Umpan balik harus pemimpin proyek saat perubahan perlu dibuat. Selanjutnya, pandai ini mengikuti dari 4 tahapan. Ada planning. Nah, dari planning ini perencanaan dengan mengumpulkan perangkat yang hal ini dilakukan anggota tim memahami terhadap output dan fungsi utama dari perangkat. Ada desain. Metodologi SP ini mengikuti prinsip KIF, simple, desain selalu dipilih dibandingkan dengan desain yang kompleks, berbagai desain fungsi tambahan yang tidak diperlukan namun developer merasa nantinya akan diminta oleh pengguna tidak boleh dibuat. Untuk yang ketiga itu ada coding. Setelah suatu pengguna perangkat kerja mau selesai, tim expert tidak akan segera memulai tahapan coding, melainkan mengembangkan serangkaian test unit yang akan dijalankan pada setiap story yang akan dibuat. Saat unit test telah dibuat, developer akan lebih fokus pada apa yang harus dibuat untuk melewati tes tersebut. XP merekomendasikan konsep pair programming atau pemrograman berpasangan, yakni 2 orang bekerja sama dalam penulisan kode atau program untuk satu story. Nah, untuk yang terakhir itu ada testing. Setelah tahapan pengkodean selesai, maka dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui berbagai kesalahan yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta untuk memastikan apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan story kebutuhan pengguna atau belum memenuhi standar dari kebutuhan pengguna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim yang lain atau anggota yang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kaban, tentang sejarah Kaban. Nah,
Kanban berasal dari bahasa Jepang yang berarti tanda visual atau kartu. Nah, kerangka kerja Kanban dikembangkan oleh Taichi Ohno pada tahun 1940-an. Seorang industrial engineer di Toyota dan menggunakan isyarat visual atau visualisasi proyek untuk mendorong tindakan yang diperlukan agar proses proyek tetap mengalir. Nah, ide ini berawal dari hasil pengamatan Taichi terhadap cara kerja supermarket yang mampu mengelola inventaris secara efisien dan sesuai jumlah permintaan konsumen. Nah, adapun tujuan dari Kanban yaitu adalah untuk membatasi penumpukan kelebihan persediaan pada setiap titik lini di produksi. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke pengertian Kanban. Nah, pengertian Kanban sendiri adalah metode untuk mendefinisikan, mengelola, dan meningkatkan layanan yang memberikan pekerjaan pengetahuan seperti layanan profesional, upaya kreatif, dan desain produk fisik, serta perangkat lunak, Keniber dan Screen 2010 dalam Prabowo atau 2020. Nah, pada awalnya, metode ini lebih fokus digunakan untuk perusahaan industri manufaktur saja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, maka berbagai perusahaan di berbagai jenis industri pun menggunakan metode ini agar bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, fungsi Kanban sendiri ada 4, yaitu alat instruksi produksi dan pengangkutan, yang kedua alat untuk pengadilan secara visual, dan yang keempat alat untuk proses Kaizen, dan yang terakhir sebagai penyesuaian perubahan. Jenis Kanban sendiri yang sangat banyak digunakan di proses itu ada 2, yaitu Kanban pengambilan, yakni Kanban yang menjelaskan ataupun menspesifikasikan jenis dan juga jumlah produk yang harus diambil oleh proses selanjutnya dari proses yang ada sebelumnya. Terus yang kedua, Kanban perintah produksi, yakni Kanban yang akan menjelaskan ataupun menspesifikasikan jenis dan juga jumlah produk yang harus dibuat. Nah, kurang lebihnya begitu tentang penjelasan Kanban. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Kanban. Kelebihan Kanban adalah alat hebat dan fleksibel yang dapat membantu tim menyeimbangkan pekerjaan dengan kapasitas tim. Jika dilakukan dengan benar, Kanban dapat memberikan wawasan sekilas tentang pekerjaan tim Anda. Sebagai salah satu bentuk manajemen proyek visual, Kanban dapat membantu Anda menghidupkan tugas dan mendapatkan wawasan yang jelas tentang alur kerja tim. Yang kedua, meningkatkan kejelasan, terutama untuk tim jarak jauh. Jika tim Anda bekerja dari jarak jauh, akan sulit untuk mendapatkan visibilitas tentang hal yang sedang dikerjakan setiap anggota. Dengan memusatkan pekerjaan dan mengurangi jumlah pekerjaan berlangsung pada waktu tertentu, papan Kanban dapat membantu Anda dan tim mendapatkan wawasan sekilas tentang siapa yang mengerjakan apa. Yang ketiga, mendorong fleksibilitas. Karena kerangka kerja Kanban dibuat berdasarkan proses peningkatan berkelanjutan, tim yang menerapkan Kanban dapat menjadi lebih fleksibel dan dinamis seiring berjalannya waktu. Jika Anda mengikuti 4 prinsip inti dan 6 praktik utama, tim dapat menjadi lebih agile dan terbuka untuk perubahan. Lalu ada kekurangan dari Kanban. Kanban bukanlah kerangka kerja yang tepat untuk setiap tim. Beberapa kelemahannya Kanban meliputi kurang umum untuk tim teknis seperti Scrum, Agile, dan metode lainnya. Kanban tidak begitu dikenal di tim non-teknis. Kanban bisa menjadi alat yang efektif untuk semua jenis tim. Tetapi jika berencana untuk memperkenalkan proses Kanban ke tim non-teknis, Anda harus memindahkan alur kerja ke Kanban satu persatu untuk membantu tim dalam proses penerapan. Yang kedua, terlalu banyak pekerjaan yang berlangsung dapat dengan cepat membuat Anda kewalahan, karena setiap tugas memakan begitu banyak ruang visual. Papan Kanban dapat dengan cepat menjadi berantakan dan berlebihan jika Anda memiliki terlalu banyak pekerjaan yang berlangsung sekaligus. STM Programming memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.
Beberapa kelebihannya yang pertama adalah jika programming dilakukan, maka developer berpotensi untuk didampingi langsung oleh pihak klien dalam melakukan coding dan unit testing, sehingga klien dapat terlibat langsung, sehingga untuk hal itu untuk menghindari miskomunikasi antara klien dan juga programmer. Yang kedua, karena mengutamakan kesederhanaan, maka metode extreme programming akan membangun komunikasi yang lebih lancar serta menyederhanakan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan perangkat lunak. Ketiga, setiap feedback langsung ditanggapi dengan melakukan tes, sehingga tidak akan terjadi pembengkakan tenaga, biaya, dan waktu yang terbuang percuma karena kesalahan penangkapan feedback dari klien. Yang keempat, extreme programming memberikan banyak ide baru dan juga keberanian untuk dicoba. Berikutnya, extreme programming memiliki juga beberapa kekurangan. Yang pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan, karena extreme programming merupakan metodologi yang selalu menerima perubahan, termasuk perubahan yang tiba-tiba di waktu yang terbatas. Berikutnya yang kedua, extreme programming tidak dapat membuat kode yang detail dari awal karena prinsip simplicity yang memberikan anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan pada saat itu juga. Tidak boleh lebih awal atau lebih lambat. Itu adalah beberapa review dari rekan-rekan kami. Adapun masing-masing dari kami sudah membuat sebuah review terkait slide presentasi kami. Adapun untuk kesimpulan daripada review kami adalah yang pertama yaitu dari beberapa penjelasan yang telah diberikan mengenai metode Kanban dan XP, ya kami dapat simpulkan bahwa kedua metode ini memiliki pengertian, fungsi dan cara penerapan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Misalnya XP, pendekatannya atau model pengembangan perangkat lunak yang coba disederhanakan pada tahapan proses pengembangan tersebut menjadi lebih adaptif, fleksibel. Kemudian kepraktisan metode XP sendiri menyebabkan metodologi pengembangan ini sangat cocok untuk dipakai developer maupun programmer yang ingin coba mandiri atau individu seperti itu. Kemudian untuk Kanban, sebuah metode yang memang digunakan untuk mengelola sebuah sistem produksi agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk Kanban ini sangat cocok digunakan pada sebuah organisasi yang sudah memiliki proses kerja yang ditingkatkan dari waktu ke waktu, tanpa mengganggu seluruh sistem. Selain itu, Kanban juga biasa digunakan ketika hanya dikerjakan oleh satu atau tim kecil. Untuk pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan, proyek pemeliharaan Kanban menjadi pilihan yang cocok. Pekerjaan yang cocok menggunakan Kanban antara lain adalah desain, produksi seni, desain UX, marketing, dan pembuatan siaran pers. Demikian yang dapat kami sampaikan pada tugas besar kami kali ini. Jika ada sesuatu yang kurang dari kami, mohon untuk diberikan saran yang membangun ataupun perbaikannya. Demikian tugas presentasi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.